Assalamualaikum English learners, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita mau bahas tentang suggestion, pelajaran yang dibahas di kelas 11 dan biasa juga digunakan dalam percakapan sehari-hari. Suggestion artinya saran atau anjuran. Suggestion is an expression to advise someone or give an idea. Jadi saran adalah ungkapan untuk menasehati seseorang atau memberikan pendapat kita. Pertama, kita bisa menggunakan kata should, seharusnya. Misalnya, I get C in the English exam. Saya mendapat nilai C pada ujian bahasa Inggris. Maka saran kita atau the suggestion adalah you should take an English course. Kamu seharusnya kursus bahasa Inggris. Contoh berikutnya, misal, I always forgot my promise. I always forgot my promise. Saya selalu lupa janji saya. Lalu kalau kita meminta saran, kita ucapkan what should I do? What should I do? Saya seharusnya melakukan apa gitu ya. Maka the suggestion, saran kita misalnya, you should know that. Kamu seharusnya mencatat itu. You should know that. Nah, berikutnya kita melihat cara yang kedua, yaitu menggunakan had better atau disingkat menjadi had better, sebaiknya. Misalnya, my mom cough all night long. Ibu saya batuk sepanjang malam. Do you have any suggestion? Apakah kamu punya saran? Nah, saran kita pakai had better. She had better go to the doctor. Dia sebaiknya ke dokter. Next, contoh berikutnya. Sarah avoids meeting me. She must be angry. Sarah menghindari bertemu dengan saya. Dia pasti marah. What should I do? Saya seharusnya bagaimana? Nah, saran kita, you'd better talk to her and ask the reason. You'd better talk to her and ask the reason. Kamu sebaiknya berbicara padanya dan menanyakan alasannya. Next, cara yang ketiga atau suggestion number 3, what about, how about. Artinya kira-kira sama, bagaimana bila, bagaimana jika. Misalnya, what about working part-time? What about working part-time? Bagaimana bila bekerja paruh waktu? What about having lunch first? What about having lunch first? Bagaimana bila makan siang terlebih dahulu? How about going to the zoo? How about going to the zoo? Bagaimana kalau pergi ke kebun binatang? Perlu diingat setelah menggunakan how about atau what about, maka setelahnya kita pakai verb ing. Jadi kata kerja dalam bentuk ing. Oke, sekarang cara yang keempat atau saran. Yang keempat kita bisa menggunakan let's. Let's itu berasal dari kata let us. Misalnya ada kalimat I feel bored. Saya merasa bosan nih, saya jenuh. Maka the suggestion, saran yang kita bisa lakukan, let's go fishing. Yuk kita mancing. Let's sing a song. Yuk kita bernyanyi. Jadi itu seperti ajakan atau saran. Dan perlu diperhatikan bahwa setelah let's kita gunakan kata kerja utama ya. Jadi tidak pakai ing, tidak pakai s, dan tidak dalam bentuk past tense. Well, kita terus ke saran nomor 5. Cara memberi saran nomor 5 yaitu menggunakan kata could. Misalnya, the suggestion, ketika ada teman yang bermasalah, terus kita mau menyarankan, you could forgive her mistake. You could forgive her mistake. Kamu bisa memaafkan saja kesalahan dia, sehingga tidak ada masalah lagi, begitu ya. You could forgive her mistake. Contoh kedua, menggunakan could misalnya, you could go straight to that bridge. You could go straight to that bridge. Kamu bisa jalan lurus saja menuju jembatan itu, misalnya supaya tidak macet gitu ya. Saran kita, our suggestion is you could go straight to that bridge. Jalan lurus saja ke jembatan itu.
Next, number 6, we use why don't you or why don't we. Suggestion, we have why don't we join that seminar to enlarge our view? Mengapa kita tidak ikut seminar itu untuk memperluas wawasan? Why don't you go picnic? Mengapa kamu tidak pergi piknik atau pergi jalan-jalan? Oke, yang perlu diperhatikan setelah kita menggunakan don't, you atau we, kemudian kata kerja pertama. Jadi kata kerja pertama tidak pakai s, tidak pakai ing, tidak dalam bentuk past tense. Silakan dicoba dengan saran-saran yang menggunakan kata-katamu sendiri. Oke, kita teruskan nomor 7, number 7. If I were you, I would. If I were you, I would. Terus diteruskan dengan kata kerja pertama. Misalnya ada masalah, I have a lot of homework, but this afternoon I have my schedule for football. I have a lot of homework, but this afternoon I have my schedule for football. Saya punya banyak PR, tetapi sore ini adalah jadwal saya untuk bermain bola kaki. Then my suggestion, lalu saran saya adalah, if I were you, I would do the homework first before playing football. If I were you, I would do my homework first before playing football. Kalau aku menjadi kamu, maka aku akan menyelesaikan PR terlebih dahulu sebelum bermain bola kaki. Kita lanjutkan ke nomor 8. Number 8, we have I suggest you to. I suggest you to. Misalnya, the suggestion is I suggest you to make the bed now. I suggest you to make the bed now. Saya sarankan kepadamu untuk merapikan tempat tidur sekarang. I suggest you not to put on his hat. I suggest you not to put on his hat. Saya sarankan kamu untuk tidak menggunakan topinya. Nah, kalau sarannya itu negatif, menggunakan tidak, maka not digunakan sebelum to. Perhatikan, setelah to itu kita gunakan kata kerja pertama. Silakan dicoba dengan kata-katamu sendiri. Next, number 9, we have I suggest that. Misalnya sarannya, I suggest that you rise in bed and forget everything. Saya sarankan kamu beristirahat di tempat tidur dan melupakan semuanya. I suggest that you rise in bed and forget everything. Jadi perhatikan setelah kata that, kita gunakan kalimat. Jadi kalimat subjeknya siapa saja, terus ada predikat. Kita lihat contoh berikutnya. I suggest that you save your money first before buying that handphone. I suggest that you save your money first before buying that handphone. Saya sarankan kamu menabung uangmu terlebih dahulu sebelum membeli handphone itu. Oke, coba gunakan dengan kata-katamu sendiri ya. Oke, next, the last we have what if. Bagaimana jika? Misalnya, ada teman yang mengatakan, I feel very fat. I feel very fat. Saya merasa sangat gemuk. So, the suggestions we give, saran yang kita beri misalnya, what if you start your diet? What if you start your diet? Bagaimana kalau kamu mulai diet? Saran lainnya misalnya, what if we exercise on Sunday? What if we exercise on Sunday? Bagaimana kalau kita berolahraga pada hari Minggu? Perhatikan, setelah kata if, kita gunakan kalimat subjek dan predikat. Oke, silakan dicoba. Well, sekarang kita lihat bagaimana bila kita ingin menerima saran dari orang lain. Accepting idea, menerima ide orang lain. Maka jawabannya atau responnya bisa it's a good idea. It's a good idea. It's a great idea. It's a great idea.
oh idenya bagus. Atau kita bisa katakan, it sounds good to me. It sounds great to me. Artinya kurang lebih sama. Kedengarannya bagus atau kedengarannya hebat tuh idenya. Selain itu, responnya bisa menggunakan I'd love to, I would love to, I'd love to. Terjemahan bebasnya kira-kira, oke, saya akan lakukan. Next, sekarang bagaimana kalau kita menolak ide atau saran orang lain? Kita bisa gunakan misalnya sorry I can't. Sorry I can't. Maaf saya tidak bisa. Misalnya ada yang mengajak menonton terus sorry I can't. Atau it's good idea but idenya bagus tapi it's good idea but I will stay at home. Tapi saya akan di rumah saja. Atau I'd prefer saya lebih suka. Misalnya I'd prefer to go to the beach. Lalu kita bisa pakai I'd rather. I'd rather artinya saya lebih baik. I'd rather go to the movie. Mudah bukan? Well, English learners, itulah tadi 10 cara bila kita ingin memberi saran. Silakan dilatih dan diterapkan dalam berbahasa Inggris sehari-hari. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum.